Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfalak Mulia Zainuddin Andini, NIM 219140161 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Peningkatan Kemampuan Motorik Halus Anak dengan menggunakan media plastisin di TK Khairunisa. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi proposal. Yang pertama, bab 1A, latar belakang. Anak usia dini yaitu anak yang sedang pesat pertumbuhan dan perkembangannya, baik itu fisik atau psikis, serta anak-anak yang berusia di bawah 6 tahun. Jadi mulai dari anak lahir hingga ia mencapai umur 6 tahun, ia akan dikategorikan sebagai anak usia dini. Menurut Hussein dan kawan-kawan dalam Sumantri, anak usia dini berada pada masa 5 tahun pertama yang disebut The Golden Age. Masa ini merupakan masa emas perkembangan anak. Pada periode ini, hampir seluruh potensi anak mengalami masa PK untuk tumbuh dan berkembang secara cepat. Apabila anak mendapatkan stimulus yang baik, maka seluruh aspek perkembangan anak akan berkembang secara optimal. Salah satu aspek yang penting untuk dikembangkan adalah aspek perkembangan motorik, terutama motorik halus. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mengembangkan keterampilan yang merupakan pendidikan dasar serta mengembangkan diri secara utuh sesuai dengan asas pendidikan sedini mungkin dan sepanjang hayat. Aspek yang dikembangkan dalam pendidikan anak usia dini adalah aspek perkembangan, aspek pengembangan kebiasaan dan pembiasaan meliputi sosial, emosi, kemandirian, moral, dan nilai-nilai agama, serta pengembangan kemampuan dasar yang meliputi pengembangan bahasa, kognitif, dan fisik motorik. Sejalan dengan yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 bahwa tingkat pencapaian perkembangan anak melalui ruang lingkup perkembangan yaitu 1. Nilai-nilai agama dan moral, 2. Sosial emosional, 3. Bahasa, 4. Kognitif, 5. Fisik motorik. Salah satu kemampuan yang berkembang pada anak usia dini yaitu perkembangan motorik. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, anak sangat diperlukan pemahaman yang mendasar mengenai pengembangan diri anak, terutama yang terjadi dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran agar bisa berjalan dengan efektif, menyenangkan, dan menarik, diperlukan keterampilan mengajar guru atau pengasuh. Pembelajaran di taman kanak-kanak semestinya dilakukan secara berkesinambungan, mengingat anak usia dini merupakan anak yang membutuhkan pembiasaan untuk mengerti akan sesuatu. Keberhasilan kemampuan motorik halus anak memerlukan suatu kegiatan yang menarik dan bervariasi, sehingga guru dapat melihat perilaku yang muncul dari anak agar semua potensi maupun kekurangan anak dalam belajar dapat terlihat sesuai dengan masa PK atau perkembangan yang ditunjukkan oleh masing-masing anak. Salah satunya dengan menggunakan metode bermain melalui kegiatan bermain plastisin. Metode bermain merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan anak-anak. Melalui bermain, anak-anak dapat mempelajari hal-hal yang nyata sehingga daya cipta, imajinasi, kreativitas, dan fisik motorik anak dapat berkembang. B. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah penggunaan media plastisin dapat meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak? C. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan media plastisin dapat meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak. D. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. A. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan bagi dunia pendidikan pada umumnya dan pendidikan PAUD pada khususnya. B. Penelitian ini dapat menambah wacana tentang kemampuan motorik halus melalui kegiatan bermain plastisin. C. Penelitian ini sebagai dasar dalam kegiatan bermain plastisin untuk mengembangkan motorik halus. 2. Manfaat praktis. A. Bagi anak melalui kegiatan bermain plastisin diharapkan anak-anak senang dan tertarik serta tumbuh minatnya untuk melakukan kegiatan ini sehingga dapat meningkatkan kemampuan motorik halusnya. B. Bagi guru.
untuk meningkatkan kreativitasnya dalam memberikan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak dalam meningkatkan motorik halus. C. Bagi orang tua, agar dapat membantu memberi wawasan kepada orang tua dalam memfasilitasi anak untuk menumbuhkan minat belajar baik di rumah maupun di sekolah dalam meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan bermain plastisin. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Motorik halus. Pada masa usia dini adalah masa yang sangat menentukan bagi perkembangan dan pertumbuhan anak selanjutnya, karena merupakan masa peka dan masa pertumbuhan dalam kehidupan anak. Pada masa anak usia taman kanak-kanak, aspek perkembangan anak akan sangat jelas terlihat pula. Salah satu kemampuan anak yang berkembang dengan pesat adalah kemampuan fisik atau motorik, seperti yang dikemukakan oleh Aisyah dan kawan-kawan, bahwa motorik merupakan keterampilan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan syaraf, otot, dan otak. Keterampilan motorik meliputi motorik kasar dan halus. Keterampilan ini akan berpengaruh pada kemampuan sosial emosional, bahasa, dan fisik anak. Pada dasarnya, setiap anak memiliki kemampuan baik motorik halus maupun kasar yang berbeda antara anak yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari minat anak dan gen, sedangkan faktor eksternal yaitu lingkungan belajar, pendidikan orang tua, dan lokasi anak tinggal. Motorik halus adalah yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu, misalnya tangan dan jari-jari, yang dipergunakan untuk memanipulasi lingkungan. Keterampilan motorik halus anak sangatlah penting ditingkatkan karena secara tidak langsung perkembangan motorik halus anak akan menentukan keterampilan dalam bergerak, misalnya menulis dan menggunting. Pergerakan tersebut melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan diawali oleh perkembangan otot-otot kecil seperti keterampilan penggunaan jari jemari tangan dan pergelangan tangan yang luwes, serta melatih koordinasi mata. Pendidikan di taman kanak-kanak dilaksanakan dengan prinsip bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Seorang pendidik diharapkan memiliki pemikiran yang kreatif dan inovatif agar anak bisa merasakan senang, tenang, aman, dan nyaman selama dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat mencapai sesuai dengan perkembangan anak. Dalam standar kompetensi kurikulum taman kanak-kanak tercantum bahwa tujuan pendidikan di taman kanak-kanak adalah membantu mengembangkan berbagai potensi anak, baik fisik maupun psikis, yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, kemandirian, dan seni untuk memasuki pendidikan selanjutnya. Keterampilan motorik halus anak ada 4 macam, yaitu menjimpit, memegang, konsentrasi, dan koordinasi mata dan tangan. Menurut Ningsi, tujuan keterampilan motorik halus diantaranya: 1. Meningkatkan keterampilan motorik halus anak, dapat mengembangkan keterampilan motorik halus, khususnya koordinasi antara mata dan tangan anak secara optimal. 2. Saat anak mengembangkan keterampilan motorik halusnya, diharapkan anak dapat menyesuaikan lingkungan sosial dengan baik, serta menyediakan kesempatan untuk mempelajari keterampilan sosialnya, karena setiap pengembangan tidak dapat terpisah satu sama lain. 3. Semakin banyak anak melakukan sendiri suatu kegiatan, maka semakin besar pula rasa percaya dirinya. B. Bermain. 1. Pengertian bermain anak usia dini. Bermain merupakan sarana anak untuk belajar mengenal lingkungan dan merupakan kebutuhan yang paling penting dan mendasar bagi anak, khususnya untuk anak usia dini. Melalui bermain, anak dapat memenuhi seluruh aspek kebutuhan perkembangan kognitif, afektif, sosial, emosi, motorik, dan bahasa. Bermain mempunyai nilai yang penting bagi perkembangan fisik, kognitif, bahasa, dan sosial anak. Bermain juga bermanfaat untuk memicu kreativitas, mencerdaskan otak, menanggulangi konflik, melatih empati, mengasah panca indera, terapi, dan melakukan penemuan.
Bermain bagi anak tidak hanya memberikan kepuasan terhadap anak, akan tetapi bermain dapat pula membangun karakter dan membentuk sikap serta kepribadian anak. Dockett dan Flair berpendapat bahwa bermain merupakan kebutuhan bagi anak, karena melalui bermain anak dapat memperoleh pengetahuan yang dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Sejalan dengan teori tersebut, Susanto mengemukakan bahwa bermain dapat membentuk sikap mental dan nilai-nilai kepribadian anak, diantaranya 1. Dengan bermain anak itu belajar menyadari keteraturan, peraturan, dan berlatih menjalankan komitmen yang dibangun dalam permainan tersebut. 2. Anak belajar menyelesaikan masalah dalam kesulitan terendah sampai yang tertinggi. 3. Anak berlatih sabar menunggu giliran setelah temannya menyelesaikan permainannya. 4. Anak berlatih bersaing dan membentuk motivasi dengan harapan hari esok akan ada peluang untuk memenangkan permainan. 5. Anak-anak sejak dini belajar menghadapi resiko kekalahan yang dihadapi dari permainan. 2. Manfaat bermain. 1. Untuk perkembangan aspek fisik motorik anak melalui bermain. Pada saat anak bermain, fisik motorik anak melakukan kegiatan yang dapat merangsang perkembangan motorik halus dan motorik kasar. Anak juga mendapatkan sistem keseimbangan, misalnya pada saat anak melompat atau berayun. 2. Perkembangan aspek kognitif anak melalui bermain. Bermain adalah media yang penting dalam proses berpikir dan memberikan pengalaman berinteraksi dengan lingkungan. Anak akan terlatih menghadapi dan menciptakan situasi yang nyata melalui percobaan dan perencanaan. Pada saat anak membuat peraturan bersama dengan temannya, maka pada saat itulah anak membangun pikiran abstraknya, sehingga anak akan mendapatkan ide-ide yang lebih kreatif. 3. Perkembangan aspek bahasa anak melalui bermain. Anak memperoleh bahasa dengan berbagai cara, yaitu dengan meniru, menyimak, mengekspresikan, dan juga melalui bermain. Pada saat bermain, anak menggunakan bahasanya dan mengkomunikasikan bahasanya secara efektif dengan orang lain. Anak akan menggunakan bahasanya untuk berkomunikasi dengan temannya atau sekadar menyatakan pemikirannya. Dan secara langsung pada saat itulah anak akan belajar bahasa. Interaksi anak dengan lingkungan sekitar pada saat bermain membantu anak memperluas kosakata dan memperoleh tata bahasa dalam penggunaannya secara tepat. 4. Perkembangan aspek sosial anak melalui bermain. Kegiatan sosialisasi anak ketika bermain, anak akan berinteraksi dengan orang lain, baik teman sebaya, orang dewasa, atau lingkungan. Pada saat itulah anak berkesempatan mengenal aturan sosial dan mempraktekannya dalam interaksinya. Hal ini akan mendorong anak belajar untuk menghadapi perasaan-perasaan dan perilaku teman mainnya. Mereka akan belajar berunding, menyelesaikan konflik, dan bahkan berkompetisi. Intinya, pada saat mereka bermain, mereka akan hidup berdampingan dengan orang lain dan mendorong munculnya persahabatan dengan teman sebaya. 5. Perkembangan aspek emosional anak melalui bermain. Bermain merupakan media ekspresi perasaan dan ide-ide anak. Anak akan belajar menghadapi kehidupan nyata dan mengatur emosi perasaannya pada saat bermain. Hal ini akan mendorong anak untuk memahami diri sendiri. 3. Tahapan bermain. Bermain memiliki beberapa tahapan. Tahapan tersebut disesuaikan dengan kondisi sosial anak-anak. Partan mengemukakan 6 tahapan bermain bagi anak usia dini, yaitu 1. Unokupit. Anak memperhatikan dan melihat segala sesuatu yang menarik perhatiannya dan melakukan gerakan-gerakan bebas dalam bentuk tingkah laku yang tidak terkontrol. 2. Solitary, yaitu anak dalam sebuah kelompok yang tengah asik bermain sendiri-sendiri dengan bermacam-macam alat permainan, sehingga tidak terjadi kontak antara satu dengan yang lainnya dan tidak peduli terhadap apapun yang terjadi. 3. Onlooker, yaitu anak melihat dan memperhatikan serta melakukan komunikasi dengan anak-anak lain, namun tidak terlibat dalam aktivitas bermain yang tengah terjadi. 4. Paralel, yaitu anak-anak bermain dengan alat-alat permainan yang sama, tetapi tidak terjadi kontak antara satu dengan yang lainnya atau tukar-menukar alat main.
5. Asosiatif, yaitu anak bermain bersama, saling pinjam alat permainan, tetapi permainan itu tidak mengarah pada satu tujuan, tidak ada pembagian peran dan pembagian alat main. Terakhir, kooperatif. Anak-anak bermain dalam kelompok yang terorganisir dengan kegiatan-kegiatan konstruktif dan membuat sesuatu yang nyata, di mana setiap anak mempunyai pembagian peran sendiri pada tahap bermain jenis kooperatif. Terdapat 1 atau 2 anak yang bertugas sebagai pemimpin atau pengarah jalannya permainan. C. Plastisin. 1. Pengertian plastisin. Plastisin adalah termasuk clay atau tanah liat yang terbuat dari campuran tepung dan lem. Kegiatan membentuk menggunakan plastisin yaitu kegiatan bermain yang menggunakan adonan berupa campuran dari tepung dan lem. Plastisin termasuk media yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan motorik halus anak. Plastisin yang bertekstur lunak sehingga mudah dibentuk menyerupai benda yang diinginkan. Anak suka dengan plastisin karena dengan plastisin anak dapat meremas-remas, menekan, membentuk plastisin menjadi bentuk benda, binatang, orang, dan sebagainya sesuai kreasi dan imajinasi anak. 2. Manfaat bermain plastisin. Manfaat bermain plastisin bagi anak usia dini menurut Ratna, Bandung 2018. 1. Mengembangkan seni dan kreativitas anak, di mana anak mengeluarkan kemampuan seni dan kreasinya dalam membuat dan membentuk bahan sesuai dengan objek yang diinginkannya serta warna yang bagus. 2. Mengembangkan kemampuan motorik halus anak, karena dengan adanya kegiatan mengepal, meremas, dan memijit, memipih, menekan, dan lain-lain dapat menggerakkan, melatih, dan memperkuat otot halus anak. 3. Mengenalkan konsep warna. Ketika anak menginginkan membentuk suatu warna yang baru, maka anak dapat mencampurkan macam-macam warna plastisin sesuai dengan keinginannya. 4. Memperluas wawasan dan pengetahuan anak, karena anak tidak akan menerima saja apa yang sudah ada, namun ia akan mengetahui juga bagaimana adanya benda tersebut terbentuk. 5. Mengembangkan imajinasi dan fantasi anak. Anak akan berimajinasi dan berfantasi sesuai dengan apa yang ia pikirkan dan dituangkan dalam bentuk kegiatan yang ia lakukan. D. Penelitian yang relevan. 1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Khobibatur Rohmah dan Iketut Gading tahun 2008. Motorik halus anak melalui bermain plastisin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan motorik halus anak melalui bermain plastisin. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Subjek penelitian adalah 18 orang anak, kelompok A 2 semester 1 di TK Laboratorium Undikasa Singaraja tahun ajaran 2018-2019. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode observasi dengan instrumen lembar observasi. Data hasil penelitian yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan motorik halus melalui bermain plastisin. Pada siklus 1, capaian kemampuan motorik halus sebesar 57,62%, sehingga menunjukkan pada kategori rendah, kemudian mengalami peningkatan pada siklus kedua menjadi 81,56% pada kategori tinggi. 2. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kamala dan Ratnasari Dwi Adichandra tahun 2020 dengan judul kajian wacana meningkatkan motorik halus melalui kegiatan bermain plastisin pada anak usia 5-6 tahun. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya kemampuan motorik halus anak pada usia 5-6 tahun. Penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Data atau sumber data yang diambil adalah dari data kepustakaan berupa buku-buku dan jurnal-jurnal penelitian yang sesuai dengan kajian yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan bermain plastisin
dapat meningkatkan perkembangan motorik halus anak usia sampai 5-6 tahun, juga dapat meningkatkan ketuntasan belajar maupun dapat meningkatkan kreativitas anak. Kerangka berpikir. Kemampuan motorik halus adalah kemampuan otot-otot kecil atau otot halus. Dengan stimulasi kegiatan motorik halus dapat distimulasi dengan kegiatan, dalam hal ini rangsangan dilakukan dengan kegiatan bermain plastisin. Kegiatan ini dapat meningkatkan kreativitas, imajinasi, dan kesabaran. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diduga apabila guru PAUD Khairunisa dapat melakukan pembelajaran dengan kegiatan bermain plastisin dengan pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema saat pembelajaran berlangsung, maka diduga kemampuan motorik halus anak di kelompok B PAUD Khairunisa akan meningkat. Penelitian ini anak dilibatkan secara langsung dalam kegiatan bermain plastisin dengan tujuan untuk meningkatkan motorik halus. Adapun kerangka berpikirnya yaitu, pada kondisi awal peneliti belum memanfaatkan plastisin sebagai media. Anak yang diteliti berkemampuan halus yang masih rendah. Kedua, melakukan tindakan. Peneliti memanfaatkan plastisin sebagai media. Siklus kegiatan membuat adonan plastisin dan membentuk benda-benda dari plastisin. Pada kondisi akhir, peneliti dengan kegiatan bermain plastisin diduga dapat meningkatkan motorik halus pada anak. Hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Berdasarkan rumusan masalah dan kajian teori, maka dapat dirumuskan hipotesis, yaitu kegiatan bermain plastisin dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak pada kelompok B TK Khairunisa. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini adalah TK Khairunisa, Desa Pohorua, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna. Riset ini dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober 2021 pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. B. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Kunandar tahun 2008 menulis, penelitian tindakan kelas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru atau bersama-sama dengan orang lain atau kolaborasi yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu proses pembelajaran di kelasnya. Dalam riset ini, upaya perbaikan yang dilaksanakan ialah meningkatkan kemampuan motorik halus anak di TK Khairunisa, Kecamatan Maligano, Kabupaten. C. Subjek penelitian. Subjek riset ini adalah anak didik TK Khairunisa, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, berjumlah 15 orang, di mana 6 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. D. Faktor yang diteliti. Faktor-faktor yang dikaji dalam riset ini ialah sebagai berikut. 1. Faktor anak didik, yaitu mengamati peningkatan kemampuan motorik halus dan aktivitas belajar anak didik dalam pembelajaran dengan metode bermain plastisin. 2. Faktor guru, yakni mengamati aktivitas guru dalam menyampaikan materi pelajaran serta teknik yang dipakai oleh guru dalam mengaplikasikan metode bermain plastisin. E. Prosedur penelitian. 1. Perencanaan. Tahap perencanaan ini adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan tema pelajaran, yaitu tema pelajaran kelas B mengenai kesukaanku atau bermain plastisin. 2. Peneliti menyiapkan skenario pembelajaran berupa RPPH dengan mengaplikasikan metode bermain menggunakan media plastisin. 3. Mempersiapkan lembar pengamatan aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas peserta didik dalam aktivitas pembelajaran. 4. Mempersiapkan perangkat hasil tes belajar. 2. Tindakan. Tahap ini adalah pelaksanaan yang merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenakan tindakan di kelas.
Tindakan yang dimaksud di sini adalah pelaksanaan dari tahap perencanaan. Tahap tindakan kelas dengan media plastisin adalah 1. Kegiatan awal, 2. Kegiatan inti, 3. Kegiatan penutup. 3. Pengamatan. Pengamatan adalah mendokumentasi segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan. Dalam penelitian ini melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan lembar observasi yang telah disediakan dan dilaksanakan setiap jam pelajaran berlangsung. 4. Refleksi. Refleksi atau perenungan merupakan kegiatan analisis, interpretasi, dan eksplanasi atau penjelasan terhadap semua informasi yang diperoleh dari observasi atas pelaksanaan tindakan. Dari hasil tes dapat dilakukan dengan analisis untuk menentukan kemajuan dan kemunduran yang terjadi di dalam kegiatan pembelajaran sebagai dasar perbaikan siklus-siklus berikutnya. F. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu observasi dan dokumentasi dipakai dalam mendapatkan data dalam riset ini. Data dikumpulkan dengan menggunakan 2 instrumen yaitu lembar observasi dan angket. G. Teknik analisis data. Analisis data berdasarkan kriteria yang diperoleh anak didik untuk mendapatkan skor akhir kemampuan motorik halus berdasarkan perolehan nilai kategori dan dihitung untuk setiap kategori. Adapun rumus yang dipakai dalam riset ini ialah sebagai berikut. Nilai perolehan anak sama dengan sigma BSB kali 4 tambah sigma BSH kali 3 tambah MB kali 2 tambah BB kali 1 diper dengan jumlah seluruh indikator. Adapun data tentang lembar aktivitas anak menggunakan rumus 1 sama dengan belum berkembang, 2 sama dengan mulai berkembang, 3 berkembang sesuai harapan, 4 berkembang sangat baik. Alat yang digunakan untuk observasi aktivitas anak berupa nilai, yaitu disajikan dalam bentuk tabel. Nomor 1, tingkat keberhasilan kurang dari 25% atau belum berkembang, kriteria 1. Nomor 2, 25 sampai 59%, kategori mulai berkembang, kriteria 2. Nomor 3, 60 sampai 79%, kategori berkembang sesuai harapan, kriteria 3. Nomor 4, lebih dari 80%, kategori berkembang sangat baik, kriteria 4. Kriteria keberhasilan penelitian dinyatakan berhasil apabila 75% jumlah anak memperoleh kriteria nilai adalah berkembang sesuai harapan, yaitu mendapat angka 3. H. Indikator kinerja. 1. Kemampuan motorik anak dikatakan meningkat apabila lebih dari 75% anak didik mendapat nilai lebih dari atau sama dengan kriteria ketuntasan minimal atau disingkat KKM yang ditetapkan oleh TK Khairunisa. 2. Aktivitas mengajar guru dikatakan berhasil apabila minimal 85% langkah-langkah rencana program pembelajaran harian atau RPPH dengan menerapkan metode bermain plastisin terlaksana dengan baik. 3. Aktivitas belajar anak didik dikatakan berhasil apabila minimal 80% anak didik aktif dalam proses kegiatan pembelajaran dan mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.